Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita mau sharing, mau berbagi, mau bacain ya catatan dari buku-buku para ahli sejarah Indonesia, para ahli sejarah Islam, baik di Malaysia ataupun di Indonesia, dan juga sejarah dunia. Ya, ini nanti disebut nama tokohnya tentang pertanyaan yang banyak bikin orang penasaran, yang banyak bikin orang galau, yang banyak kontroversi untuk jawaban pertanyaan ini, yaitu kapan sih Islam itu masuk ke Indonesia, ya. Nah, jawaban yang kita terangin sekarang, yang kita bacain berasal dari tokoh-tokoh non kolonial, maksudnya bukan pegawai pemerintah penjajah Belanda. Ya, kalau sejarawan dan ahli yang kerja sama pemerintah Belanda, pendapatnya itu, ya, narasi sejarahnya itu jelas sesuai pesanan pemerintah penjajah, ya, untuk menghapus peran besar Islam dalam sejarah Nusantara. Nah, kita nggak usah basa-basi banyak-banyak, kita bacain nih ya. Menurut Haji Agus Salim, ya, beliau itu tokoh bangsa, salah satu bapak bangsa. Ya, menurut Haji Agus Salim, agama Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Cina, yakni pada abad ke-7 Masehi. Pada tahun 758 Masehi sudah terjadi kerusuhan daripada kaum penjaga Islam di Kanton. Maksudnya itu ada pemberontakan, ya, dari warga, bukan dari warga sih, dari oknum warga setempat yang, ya, gue lupa nama pemberontakannya itu apaan. Jadi pemberontakannya itu niatnya itu mau mengusir semua orang asing, bahkan orang dari Vietnam, Korea, Jepang, dari Asia Tengah itu diusir juga, dan itu rusuh banget. Ya, boleh dipastikan sekurang-kurangnya bangsa kita di Sumatera dan di Jawa pada abad ke-8 Masehi sudah ada yang masuk agama Islam. Nah, karena kerusuhan yang besar tadi, banyak dari orang Islam, ya, dari berbagai bangsa, Arab kah, Persia kah, Cina kah, atau orang Asia Tengah yang menetap di Kanton itu di Cina Tenggara, banyak yang menyelamatkan diri ke Sumatera dan Jawa, ke Sumatera terutama ke daerah yang sekarang bernama Palembang. Ya, lanjut lagi. Dan agama Islam itu telah berkembang di masa pemerintahan Raja Erlangga dalam abad 11 Masehi. Ini kutipannya dari buku Haji Agus Salim yang berjudul Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia. Alasan yang dikemukakannya sejak semula perdagangan Arab Islam dengan Cina itu telah ramai. Malah pada abad ke-11 tidak ada kapal bangsa asing lain daripada bangsa Islam itu yang melayari lautan Nusantara. Tiap kali di jalan pulang dan pergi, Sumatera dan Jawa pasti disinggahi. Ya, lengkapnya sebagai berikut kutipannya dari buku Riwayat Kedatangan Islam di Indonesia itu, halaman 13. Jalan laut ke timur itu tersebut dalam kitab-kitab Arab seperti berikut. Sesudah menyusuri pantai semenanjung India sampai Ceylon, ya, sekarang Sri Lanka,
di pesisir Malabar masuk ke Lautan Besar di sebelah timur. Kira-kira 15 hari perjalanan dari Ceylon ke Sumatera. Ya, ujung Sumatera berarti Aceh. Terus melalui Selat Malaka ke Kedah, lalu ke selatan sampai di Palembang. Kemudian menyeberang ke Pulau Jawa, menyusur pantai utara Pulau Jawa, balik pula ke utara. 15 hari di laut sampai ke Kamboja. Dari situ menyusur pantai pula melalui Cochin, Cina, maksudnya daerah Vietnam, sampai ke pesisir Tiongkok. Di situ perjalanan sepanjang pesisir itu pulang pergi memakan tempo 2 bulan. Baliknya sampai ke Aceh memakan tempo 40 hari. Di situ berhenti beberapa lama menantikan musim angin baik. Jadi pelaut zaman dulu kalau mau pergi atau pulang, mereka nunggu angin dan itu bisa berbulan-bulan nunggunya. Ya. Di situ berhenti beberapa lama menantikan musim angin baik. Ya, terus berlayar pulang 40 hari lamanya. Begitulah perjalanan itu tiap-tiap tahun saat itu. Di jalan pergi dan di jalan pulang. Tiap-tiap kali pelabuhan di Jawa dan Sumatera ya jelas disinggahi. Selain bangsa kita telah berkenalan di negeri sendiri dengan bangsa Arab, juga dapat dipastikan bahwa mereka telah berkenalan di luar negeri khususnya dengan bangsa Tiongkok atau Cina, ya, baik yang muslim atau bukan. Kemudian nomor 2 adalah penjelasan dari Syekh Zainal Arifin Abbas, seorang tokoh Islam, tokoh Masyumi asal Sumatera Utara, seingat dari Medan. Ya, begini penjelasannya yang diambil dari buku Peri Hidup Muhammad Rasulullah. Secara resmi, Indonesia sudah ada di situ orang Islam pada abad 7 Masehi, yaitu pada abad pertama dari penanggalan Hijriah. Alasannya begini, orang Arab telah mempunyai hubungan dagang yang luas sekali dengan negeri-negeri timur, khususnya dengan orang-orang Cina. Ya, malah pada abad ke-7 Masehi, Sultan Taitisung adalah raja Tiongkok pertama yang memeluk Islam. Ya, kalau yang catatan sejarah ini masih kontroversial ya, belum jelas Taitisung itu siapa gitu. Kemudian pada tahun 758 Masehi, pelaut-pelaut Arab Islam ya sudah menguasai perdagangan antara yang kita sebut sekarang Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia. Kemudian ya para pelaut Arab Islam itu juga mempunyai koloni ya di kota Kanton ya, dan di sana jelas mereka bukan hanya dagang tapi menyebarkan juga agama Islam ya, dan di sana memang waktu itu sudah mendapat izin dari Kaisar Cina. Makanya di kota-kota seperti Kanton, di Guangdong itu ada masjid yang masih berdiri yang umurnya lebih dari 1000 tahun, yang legendanya itu masjid-masjid itu beberapa ya didirikan oleh para utusan dari kekhalifahan yang sejaman dengan Khalifah Utsman ya. Di samping itu, literatur Tiongkok mengatakan bahwa pada tahun 684 Masehi, seorang pemimpin Arab Islam telah datang ke Tiongkok, dan beliau ya seperti tercatat
telah mempunyai pengikut di pantai Sumatera bagian utara. Oke, kita lanjut lagi dari catatan Sayyid Alwi bin Thohir Al-Haddad yang merupakan mufti Kesultanan Johor, Malaysia. Bukunya itu yang terjemahnya berjudul Sejarah Perkembangan Islam di Timur Jauh. Ya, bukunya diterjemahkan oleh Sayyid Dia Shahab. Begini kutipannya. Agama Islam masuk ke Indonesia dalam abad ke-7 Masehi. Dengan lain perkataan, agama Islam masuk ke Pulau Sumatera pada tahun 650 Masehi. Alasan atau argumen yang dikemukakan penulis seperti ini. A. Sulaiman As-Sirafi, pedagang dari pelabuhan Siraf di Teluk Persia yang pernah mengunjungi Timur Jauh berkata bahwa di Sulawesi terdapat orang-orang Islam pada waktu itu, yaitu kira-kira pada akhir abad kedua Hijriah. Hal ini dapat dipastikan dan tidak perlu dijelaskan lagi, karena pedagang rempah dan wangi-wangian yang terdapat di Maluku sangat menarik para pedagang Muslim untuk berkunjung ke sana, ya ke Maluku dan ke Sulawesi, dan tempat-tempat yang berdekatan dengan daerah-daerah itu, yaitu daerah penghasil rempah dan wangi-wangian. B. Mengenai perhubungan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Arab itu dapat dilihat juga dalam buku yang ditulis oleh seorang pedagang Arab bernama Sulaiman pada tahun 237 Hijriah, ya, yang terjemahnya tentang perlawatan ke Tiongkok atau Cina. C. Pelayaran ke sebelah timur tidak diketahui oleh siapapun kecuali orang-orang Arab. Oleh karena merekalah yang selalu singgah ke tempat di sebelah timur ini. Akan tetapi sulit untuk tahu yang sebenar-benarnya. Abad keberapakah orang-orang Arab itu pertama kali mengunjungi Pulau Jawa? Karena mereka ini diketahui sejak berabad-abad sebelum Masehi pun sudah mengunjungi daerah timur. Contohnya seperti ini, di Irak itu sudah ditemukan ya fosil-fosil atau peninggalan dari produk rempah dari ribuan tahun sebelum Masehi. Bahkan untuk bahan bikin mumi itu ada kapur barus, dan kapur barus ya ambilnya di daerah Barus, di sekarang daerah Sibolga, Sumatera Utara. Berarti itu paling enggak 2000 tahun sebelum Masehi atau 4000 tahun yang lalu. Ya, itu bisa dibahas selain waktu lah ya. Kemudian D. Pendirian yang mengatakan agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 memang salah, yaitu pendapat-pendapat para ahli yang kerja sama pemerintah penjajah Belanda. Kesalahan itu disebabkan karena pada umumnya buku-buku karya ahli Belanda itu ditulis atas dasar catatan yang diperoleh dan bersumber dari orang-orang Barat. Sebenarnya bukan catatannya aja, tapi framingnya juga. E. Sedangkan di kalangan sarjana Barat terdapat banyak usaha untuk merubah sejarah Timur Jauh dengan tujuan utama menghapus sejarah Islam. F. Telah dapat dipastikan bahwa utusan resmi yang pertama dari kerajaan Islam ke Cina waktu itu terjadi pada zaman Khalifah ketiga, yakni Utsman bin Affan. Rupanya beliau juga mengirim utusan ke Jawa dan pulau sekitarnya, karena utusan ini memakan 4 tahun perjalanan. Dalam kitab Nukhbatut Dahar dikatakan bahwa Islam memasuki kepulauan ini ya pada tahun 30 Hijriah, berarti zaman Khalifah Utsman. Lanjut lagi di video berikutnya karena videonya terbatas 15 menit. Ya.